There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Sharing kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini tuh aku habis belanja dan aku mau food prep. Cuman aku belanjanya itu seperlunya aja ya teman-teman. Aku nggak belanja untuk 1 minggu. Nah, sambil aku beraktivitas di dapur, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang food preparation. Jadi food preparation itu adalah menyiapkan makanan. Jadi bisa diartikan bahwa teknik menyiapkan bahan makanan untuk memudahkan kita saat memasak. Kegiatan ini juga kadang-kadang membuat budget belanja lebih hemat, dapur dan tempat penyimpanan lebih rapi dan cukup menghemat waktu. Biasanya food preparation ini dilakukan di akhir pekan atau bisa dilakukan kalau aku tuh setiap 2 hari sekali ya. Selain hemat budget dan waktu, food prep juga bisa sebagai ajang untuk melatih kreativitas memasak. Dan ada beberapa manfaat loh teman-teman kalau kita itu udah food prep. Jadi tidak akan banyak yang minat kalau tidak membawa manfaat ya. Pasti semua orang itu suka akan food prep karena banyak manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat dari food prep. Nomor 1, pengeluaran belanja lebih hemat. Jika tidak terbiasa melakukan food atau meal preparation, pengeluaran untuk belanja bahan pokok akan lebih hemat. Anggap sekali belanja bisa 200 hingga 300 ribu, namun jika kita bagi menjadi 7 hari, maka perharinya kita hanya mengeluarkan sekitar 50 ribu dan itu pun cukup untuk seluruh anggota keluarga. Dengan begitu, budgeting untuk makan pun jadi lebih teratur. Nah, gimana teman-teman? Bener kan? Lebih hemat kan? Dan manfaat food prep yang kedua adalah waktu memasak lebih cepat. Kita bisa menggunakan waktu luang di akhir pekan, mulai dari merencanakan menu belanja dan persiapan bahan-bahannya. Jadi di hari-hari selanjutnya kita tinggal memasak sesuai jadwal menu yang sudah dirancang sebelumnya. Belum lagi makanan yang kita masak sendiri tentunya akan lebih sehat karena kita yakin dan tahu betul apa saja manfaat dari makanan yang kita konsumsi. Manfaat dari food prep yang ketiga adalah membuat tubuh lebih sehat. Memasak di rumah akan mengurangi frekuensi makan di luar. Kita akan lebih sadar jenis makanan yang dikonsumsi, porsi makan juga akan terkontrol. Sebelum berbelanja, kita juga harus menentukan apa saja menu yang akan dimasak selama seminggu ke depan. Cuman aku tuh food prepnya nggak seminggu ya teman-teman, jadi aku per 2 hari sekali. Dengan begitu, menu makanan akan lebih bervariasi dan bergizi seimbang. Merencanakan makan mencakup proses berpikir yang lebih lama, memungkinkan kita memilih pilihan yang lebih bijak. Manfaat food prep yang keempat adalah mengurangi sampah makanan. Seberapa sering kita berbelanja tanpa rencana yang akhirnya bahan makanan tersebut tidak terpakai dan busuk. Ketika sudah merencanakan menu di awal, kita tidak perlu lagi belanja yang tidak dibutuhkan karena porsi dan apa saja yang harus dibeli sudah ditentukan. Dan di sini aku juga mau sharing ada beberapa tips melakukan food preparation. Dalam melakukan food prep, kita harus tahu betul ya dan memperhatikan tips supaya bahan makanan yang kita siapkan itu tidak cepat busuk. Jadi tips yang pertama adalah buat perencanaan menu. Tujuan dari food preparation adalah memudahkan kita untuk memasak dalam periode waktu tertentu. Maka itu ada baiknya kita sudah mengetahui makanan apa yang akan kita masak sebelum berbelanja. Pilih menu makanan sehari-hari yang sederhana, yang terpenting dalam satu menu mengandung gizi yang lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, serat vitamin, dan mineral. Kalau kita masih bingung menentukan menu, kita bisa bergabung ke komunitas food prep yang ada di sosial media.
Yang kedua adalah tentukan waktu belanja. Setelah selesai membuat perencanaan menu, kita catat apa saja bahan yang kita butuhkan untuk memasak menu untuk dibawa ketika belanja. Tentukan waktu belanja di waktu luang, bisa saat akhir pekan atau di malam hari saat kegiatan lain sudah selesai. Karena sudah membawa catatan, harusnya kita tidak perlu membeli bahan yang tidak diperlukan ya. Yang ketiga adalah siapkan alat dan wadah. Alat yang diperlukan adalah pisau untuk memotong-motong bahan makanan, telenan, juga wadah untuk mencuci makanan. Setelah itu, kita persiapkan juga wadah untuk menyimpan bahan makanan. Pilih wadah yang berkualitas dengan label food grade untuk menjaga kesegaran bahan makanan. Untuk menyimpan menu makanan setengah matang, gunakan wadah yang lebih aman atau microwave sehingga lebih praktis saat akan memanaskan makanan. Selain itu ada juga wadah yang terbuat dari kaca atau stainless steel yang cocok untuk menyimpan daging atau makanan laut. Kedua bahan ini tidak menyerap bau dan dapat digunakan untuk menyimpan makanan dingin atau panas. Perhatikan cara menyimpan makanan ya teman-teman. Biasanya bahan makanan akan lebih awet jika disimpan dalam kulkas, namun tidak semua jenis makanan baik jika disimpan di kulkas loh. Agar bahan yang disimpan bisa awet dan tidak mudah rusak ada beberapa cara ya. Yang pertama itu jangan cuci daging. Inilah kesalahan yang sering dilakukan pemula karena tidak semua daging mentah harus dicuci dulu sebelum disimpan. Mencuci daging sebelum menyimpan dalam lemari es hanya menyebabkan bakteri dari daging menyebar ke bak cuci dan peralatan dapur. Yang kedua adalah simpan daging makanan laut di lemari es. Selain daging, makanan laut seperti ikan dan udang juga perlu disimpan dalam lemari es. Namun yang ini dibersihkan dulu ya, setelah bersih disimpan di wadah dan masukkan ke lemari es. Untuk bahan basah seperti makanan laut dan daging sebaiknya disimpan berdasarkan porsi sekali masak saja agar tidak keluar masuk lemari es. Yang ketiga adalah jangan lupa siapkan bumbu halus. Bumbu halus juga diperlukan untuk menghemat waktu memasak. Siapkan 3 bumbu dasar yaitu bumbu merah, bumbu putih, dan bumbu kuning yang nantinya disesuaikan lagi dengan jenis masakan. Yang keempat adalah tidak semua bisa disimpan di kulkas. Kulkas menjadi andalan untuk menyimpan bahan makanan agar tetap segar dan tidak cepat busuk. Namun tidak semua jenis makanan cocok loh ya untuk disimpan di dalam kulkas. Bahan makanan yang aman disimpan di kulkas antara lain daging, sayuran, buah, frozen food. Jika tidak ada kulkas, bahan makanan yang aman disimpan di suhu ruangan adalah bahan kering, misalnya nih mie atau beras, tepung, gula, ubi-ubian, buah, sayuran. Janganlah menyimpan berbagai jenis bahan makanan ke dalam satu wadah. Hal ini akan menyebabkan kontaminasi dan membuat bahan-bahan lebih cepat busuk. Selain bahan makanan kering, ada juga lauk siap makan yang aman disimpan tanpa kulkas. Lebih praktis kan teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman, ada beberapa manfaat dari food preparation dan tips untuk food prep. Semoga bermanfaat ya sharing dari aku. Nah balik lagi ke videonya. Jadi tadi aku di awal video sudah food prep ya, cuman untuk food prepnya aku hanya untuk beberapa hari aja karena keterbatasan kulkas aku yang sangat mini. Jadi aku nggak bisa food prep untuk banyak-banyak teman-teman karena kulkas aku nggak muat. Dan tadi aku juga udah mencuci piring yang ada di sink ya, jadi udah bersih. Dan habis ini aku baru santai untuk memakan makanan jajanan pasar. Aku nggak tahu ini tuh namanya apa, yang jelas ini tuh terbuat dari ketela kayak gitu dan ada kayak semacam apa ya namanya tuh kayak kelapa gitu loh teman-teman yang diparut. Nah ini tuh harganya cuman murah banget, cuma 2.000, dan biasanya aku tuh belinya kalau nggak 2 ya cuman 1 gitu teman-teman, karena lumayan lah ya mengganjal perut. Dan nggak terasa sudah di penghujung video, jadi videonya aku akhirin ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.